Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai tokoh ekonomi Werner Sombart. Berikut ini, saya, Hani Khairunisa, akan membacakan biografi dari beliau. Werner Sombart merupakan seorang ekonom terkemuka asal Jerman yang juga dikenal sebagai sosiolog di pertengahan awal abad 20. Pria kelahiran 19 Januari 1863 ini adalah putra seorang politikus liberal dan tuan tanah kaya raya bernama Anton Ludwig Sombart. Karena kekayaan dan pengaruh yang dimiliki ayahnya, Sombart mampu menempuh pendidikan hukum di dua universitas, yaitu University of Pisa dan University of Berlin. Ia juga mempelajari ilmu ekonomi, sejarah, dan filosofi di University of Berlin dan University of Rome. Di tahun 1890, ia bekerja di University of Breslau sebagai dosen tidak tetap hingga tahun 1905. Karena tidak mendapat promosi sebagai pengajar tetap, Sombart memutuskan pindah ke Handelshochschule di Berlin pada tahun 1906. Akhirnya, di tahun 1918, ia diangkat menjadi dosen tetap di University of Berlin. Sombart pensiun dari dunia mengajar di tahun 1931. Sebagai seorang ekonom, Sombart dipandang sebagai penganut radikal sayap kiri. Berbagai pandangan yang dikemukakan oleh Karl Marx menjadi dasar pemikirannya. Di tahun 1902, ia menerbitkan buku yang berjudul Der moderne Kapitalismus, atau disebut juga modern kapitalisme. Dalam 2 volume yang kemudian ditambah menjadi 3 volume di tahun 1927, buku yang berisi tentang sejarah sistematik ekonomi, perkembangan ekonomi dari masa ke masa, filosofi jiwa kapitalisme, serta banyak ulasan mengenai historical school dicemooh banyak pihak, utamanya para ekonom penganut aliran neoklasik. Meskipun demikian, karya Sombart tersebut diakui sebagai sebuah masterpiece. Adapun karya-karyanya yang lain sebagai berikut. Die Juden und das Wirtschaftsleben, The Jones and Modern Capitalism. Buku tersebut membahas lebih lanjut studi yang pernah dilakukan Max Weber mengenai hubungan antara Protestantisme, terutama Calvinisme, dan kapitalisme. Dalam bukunya, Sombart juga mengulas peran serta kaum Yahudi dalam perkembangan kapitalis tahun 1911. Lalu yang kedua, Al Bourgeois de Bourgeois. Dalam bukunya yang agak eklektik tahun 1913, Der Bourgeois diterjemahkan sebagai intisari kapitalisme. Sombart berusaha memberikan potret psikologis dan sosiologis pengusaha modern dan menjelaskan asal-usul semangat kapitalis tahun 1913. Teori Werner Sombart menjelaskan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena masyarakat memiliki struktur organisasi dan ideologi tertentu. Kapitalisme menurut Sombart, kapitalisme dibangun di atas usaha bisnis atau kepentingan pengusaha yang dilakukan oleh negara modern melalui prinsip proses mesin. Kebangkitan kapitalisme merupakan bagian dari sejarah budaya karena perubahan-perubahan yang dibawa kapitalisme meliputi kehidupan politik, psikologi, agama, dan intelektual. Sebagai solusi, ia kembali kepada aliran romantisme Jerman dan menerima doktrin-doktrin rasial, nasionalisme, sosialisme Adolf Hitler. Ia melihat potensi sosialisme dapat mengalah gerakan kapitalisme yang berpuluh-puluh tahun berlangsung. Menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Masa perekonomian tertutup. Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat
bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen, sehingga tidak ada pertukaran barang dan jasa. Masa perekonomian ini memiliki ciri-ciri yaitu 1. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, setiap individu sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Yang ketiga, belum ada pertukaran barang dan jasa. 2. Masa kerajinan dan pertukangan. Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Meningkatnya kebutuhan manusia. 2. Adanya perkembangan tugas sesuai dengan keahlian. 3. Timbulnya pertukaran barang dan jasa. 4. Pertukaran belum didasari keuntungan sepihak. 3. Kapasitas masa kapitalis. Pada masa ini muncul kaum pemilik modal atau kapitalis. Dalam menjalankan usahanya, kaum kapitalis memerlukan para pekerja atau kaum buruh. Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi sudah bertujuan mencari laba. Werner Sombart membagi masa kapitalis menjadi 4 masa sebagai berikut. Pertama, tingkat prakapitalis. Kedua, tingkat kapitalis. Ketiga, tingkat kapitalisme raya. Keempat, tingkat kapitalisme akhir. Berikut penjelasan lebih rincinya. 1. Tingkat perkapitalis. Pada masa ini terjadi saat manusia belum mengenal paham dan kaum kapitalis. Saat itu, manusia cenderung bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Suasananya juga masih bersifat kekeluargaan dan kehidupan masih bersikap statis sebagaimana nilai-nilai ekonomi syariah. Saat itu, masyarakat lebih banyak menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Kehidupan masyarakat lebih statis. Yang kedua, masyarakat kekeluargaan. Yang ketiga, bertumpu pada sektor pertanian. Yang keempat, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kelima, hidup secara berkelompok. 2. Tingkat kapitalis. Pada masa ini, manusia cenderung sudah lebih dinamis. Mereka mulai mengenal uang dan menumpuk kekayaan dan keuntungan. Dari kehidupan keluargaan yang mulai memudar, telah berkembang ke kehidupan dengan gaya individualis. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Kehidupan masyarakat sudah dinamis. 2. Bersifat individual. 3. Adanya pembagian pekerjaan. Yang keempat, terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan. Tingkat kapitalisme raya. Pada masa ini, kaum kapitalis pemilik modal besar mulai muncul, sehingga kehidupan manusia mulai diarahkan untuk dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan modal besar yang dimiliki, maka kaum kapitalis dapat menguasai semua alat produksi dan melakukan produksi besar-besaran. Seiring dengan kemunculan kaum kapitalis, maka diikuti juga dengan kemunculan kaum buruh. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Usahanya semata-mata mencari keuntungan. 2. Munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi. 3. Produksi dilakukan secara massal dengan alat modern. 4. Perdagangan mengarah kepada kepersaingan monopoli. 5. Dalam masyarakat terdapat 2 kelompok, yaitu majikan dan buruh. 4. Tingkat kapitalisme akhir. Kesenjangan hidup antara kaum kapitalis dan kaum buruh kemudian memunculkan kaum sosialis yang ini mewujudkan kemakmuran bersama. Karena itu,
Pada masa ini, pemerintah mulai ikut berperan dalam memberi kebijakan. Kemunculan kaum sosialis kemudian mendesak aliran dalam dominasi kaum kapitalis. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Munculnya aliran sosialisme. 2. Adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi. 3. Mengutamakan kepentingan bersama.